Pemerintah Indonesia tengah menyusun rencana jangka panjang untuk mengamankan wilayah maritim dari aksi pembajakan dan penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Dan salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Namun pemerintah tidak melulu terfokus pada kerjasama jangka panjang ini karena yang mendesak saat ini adalah bagaimana upaya membebaskan 10 ABK yang sudah 1 bulan lebih ini disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Kita akan membahasnya dengan 3 narasumber yang ada di sini. Ada Kapten Amrullah ini dari perwakilan pelayaran Indonesia ya betul? Bukan pergerakan Pelaut Indonesia. Dan ada Abdul Muiz ini ayah dari Kapten Ferry Arifin yang sudah 40 hari lebih ya Pak ya ini anak Anda. Dan ada Pak Wiranto, Menko Polhukam yang berada langsung melalui satelit dari kantor Menko Polhukam Jakarta. Selamat pagi Pak Wiranto. Selamat pagi, Timothy. Ya. Pak Wiranto, mungkin saya langsung saja menuju mengenai upaya itu Pak. Ini pun yang dinanti juga oleh keluarga tentunya Pak dari 10 ABK ini. Saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada upaya lebih lanjutan atau sudah ada kejelasan mengenai upaya pembebasan ABK Indonesia ini Pak? Nah sebenarnya upaya itu kan ada 2 arah ya. Upaya jangka panjang dan upaya jangka pendek ya. Kalau jangka panjang perlu kita lakukan supaya tidak terulang lagi hal-hal semacam ini. Kalau bolak-balik ya perampok dengan leluasa menyandera orang-orang kita, orang Malaysia atau Filipina sendiri, kan masalahnya kan berulang terus dan nggak selesai. Oleh karena itu untuk menghadapi atau merencanakan kerjasama jangka panjang, upaya diplomasi terus kita lakukan antara Menlu 2 negara ya, dan ini terus berlangsung ya, terus berlangsung. Lalu untuk operasi yang lebih intens, kita sudah tahu ya pemberitaan tadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan satu pertemuan trilateral dengan pihak Filipina dan Malaysia di Bali dan telah menghasilkan berbagai kesepakatan. Tadi sudah kita saksikan kesepakatan patroli bersama, kesepakatan untuk melaksanakan posko bersama, dan kita lanjutkan nanti dengan operasi darat bersama. Saya kira itu penting sekali karena apa? Karena terorisme ini kan nggak kenal wilayah, nggak kenal batas wilayah. Kalau kita ngikuti cara mereka ya repot ya. Oleh karena itu ya satu operasi terpadu, kerjasama terpadu, trilateral itu sangat penting ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang fokus kepada apa yang sedang kita hadapi. Oke. Ini tentu memerlukan satu pemikiran yang lebih intens ini. Tapi yang pasti adalah bahwa pemerintah Indonesia tidak akan pernah kompromi ya dengan terorisme dan perampok seperti itu. Ya. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya-upaya yang tidak mengalah kepada ancaman mereka. Itu yang penting. Jangan sampai satu negara yang punya kedaulatan ya bisa diancam oleh kelompok-kelompok kecil terorisme. Perampok-perampok ini yang nanti akan ya, menyandera kehormatan kita, tidak hanya menyandera rakyat Indonesia atau katakanlah nelayan Indonesia, tetapi juga menyandera kehormatan kita sebagai bangsa. Itu yang tidak boleh. Baik, mungkin Pak Wiranto juga sudah menerima laporan dari Pak Arya Mirzad mengenai pertemuan tersebut. Apakah ada pembicaraan juga Pak dalam pertemuan tersebut antara Pak Arya Mirzad dengan kedua Menteri Pertahanan dari 2 negara tersebut mengenai apa situasi sekarang, khususnya dengan Filipina Pak, bagaimana menyelesaikan apa yang masih berlangsung saat ini Pak? Iya, saya mendapat laporan dari Menteri Pertahanan bahwa pihak Filipina pun nggak tinggal diam. Ya, mereka telah mengerahkan kurang lebih 10.000 pasukan untuk melakukan pembasmian kelompok Abu Sayyaf itu. Oleh karena itu, operasi militer yang dilakukan itu kita harapkan bisa segera tuntas untuk langsung menghancurkan jantung ya, jantung daripada perampokan-perampokan ataupun penyanderaan kepada nelayan kita. Kalau itu nggak berhasil ya kita akan berulang lagi. Nah, ini Indonesia siap sebenarnya. Ya, untuk memberikan bantuan operasi dalam rangka kerjasama operasi darat itu. Oleh karena itu saya sudah sampaikan bahwa jangan hanya kita kerjasama patroli laut, sedangkan base ya atau pusat dari perampokan itu atau katakanlah perampok itu atau katakanlah gerakan separatis itu ada di darat. Maka saya sangat bersyukur bahwa ternyata usulan Indonesia untuk melakukan joint operation di darat itu diterima oleh
kedua negara, sehingga kita sudah bisa lebih leluasa nanti kerjasama operasi darat menumpas Abu Sayyaf. Oke, tapi sampai saat ini kan opsi militer memang masih ditahan, tidak ada aksi militer sama sekali ya. Indonesia pun belum banyak bisa membantu, mengingat ini adalah wilayah Filipina, Pak. Jadi sebenarnya sampai saat ini pun untuk pembebasan dari 10 ABK, Indonesia saat ini siaga dan menunggu, betul begitu Pak Wiranto ya? Betul, tapi pihak Filipina sudah menyiapkan rencana itu. Tentu rencana itu tidak serta-merta ya, butuh perencanaan yang cukup rumit ya, perencanaan yang hati, karena melawan terorisme ini kan ya tidak segampang kalau kita perang konvensional, sehingga kita tunggulah aksi dari pihak Filipina dan kita siap kalau memang dibutuhkan bantuan-bantuan dari spesifik atau spesialisasi pasukan darat kita akan bantu. Ya. Oke, Pak Wiranto, di sini juga ada Pak Abdul Muiz, ayah dari Kapten Ferry. Pak Abdul, komunikasi terakhir, informasi terakhir didapatkan dari pemerintah apa Pak kepada keluarga Anda? Informasi terakhir ya biasa-biasa ya, belum ada kepastian yang nyata gitulah. Sementara ini kan kita sebagai orang tua resah, takut gitu. Sudah 40 hari lebih Pak ya? 40 hari lebih. Sebenarnya saya kan negara harus membantu maupun pihak perusahaan, kan memang negara tidak akan membayar. Tapi kan ini nyawa anak saya kan, bagaimana caranya supaya itu bisa selamat, owner pun siap dibantu. Jadi ya gimana mestinya supaya anak saya selamat. Opsi-opsi militer saya senang Pak, setuju, tapi kan jangan langsung diserang atau dia kan nanti para sandera kan buat tameng. Ya. Itu masalahnya Pak, kalau bisa ya diselesaikan dulu lah. Anak ke-7 ke-10 sandera itu ya terserah mau militer apa terserah, yang penting saya maunya ya ke-10 sandera itu selesai termasuk anak saya. Ada komunikasi mengenai bagaimana keadaan terakhir dari anak? Ya menurut informasi kemarin dari Al-Habsyi, tapi saya belum ada kontak dengan anak sama sekali, belum ada yang tiga kru termasuk kaptennya itu belum ada, tapi dari yang keempat tuh keadaan sakit semua. Sakit semua, sakit apa? Diceritakan tidak? Macam-macam, ada yang infeksi, ada gimana deh, ya pokoknya macam-macam lah, sedih pokoknya. Oke, komunikasi dengan keluarga dari mereka yang juga disandra ini ada juga Pak? Ada. Apa yang biasa menjadi komunikasi antara dengan? Biasanya Bu Mega yang selalu ditelepon, tapi ya sama juga, keadaan sakit semua, ada yang bengkak, infeksi, ada yang bahkan sudah ditandu. Ini informasinya semua ya Pak ya? Semua. Dalam kondisi Oke, Pak Wiranto, ini menggambarkan bagaimana perlu kecepatan juga Pak Wiranto. Kalau tadi menurut dari Pak Abdul Muiz mengenai kondisi anaknya dan juga bahkan dikatakan informasi terakhir semua dalam kondisi yang tidak sehat Pak. Ini kan menggambarkan bagaimana bukan saja harus menunggu proses yang benar-benar menjamin keamanan mereka, tapi waktu pun menjadi faktor yang menentukan juga di sini Pak Wiranto. Ini bagaimana Pak pemerintah bisa entah itu membujuk Filipina, entah itu mempercepat waktu agar mereka ini bisa dibebaskan, Pak? Begini ya, pemerintah tentu sangat paham ya perasaan keluarga, sangat memahami harapan-harapan dari keluarga itu. Bukan pemerintah berpangku tangan, tidak. Tadi saya katakan bahwa dalam jangka panjang kita sudah melakukan operasi-operasi penumpasan untuk menghilangkan bahaya itu, atau kan menghilangkan aksi-aksi seperti itu. Jangka pendek, yang pertama saya katakan bahwa kita tidak akan kompromi, pemerintah ya, tetapi bukan berarti pemerintah berpangku tangan. Pemerintah juga mendorong perusahaan-perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab ya, terhadap para nelayan atau katakanlah para pelaut sebagai pekerja mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya, mereka harus bisa melakukan persiapan-persiapan untuk ya, memenuhi tuntutan itu, bukan pemerintah. Ya, itu tanggung jawab mereka. Karena sebenarnya pemerintah sudah memberikan satu pengumuman atau karena ketentuan bahwa ada satu area laut yang tidak bisa dilayari oleh mereka. Ada satu area laut yang kita anggap masih kritis dan berbahaya, sehingga kalau tetap dilanggar berlayar di sana, maka kemungkinan besar ya para perampok ini atau katakanlah para penyandera ini dengan leluasa bisa menyandera mereka. Nah ini juga saya minta
kepada para perusahaan ya yang mengoperasikan kapal-kapal, tugboat dan sebagainya harus mematuhi ini. Sebab kalau sudah terjadi seperti ini kan jadi masalah kan. Tapi seandainya mereka taat tidak melalui perairan itu, tentu tidak terjadi itu. Bahkan pemerintah juga sudah sekarang membuat suatu perencanaan untuk setiap kapal-kapal ya, kapal-kapal kita, kapal Malaysia yang melewati wilayah itu sudah kita kawal ya dengan pasukan kita secara tidak langsung ya, mereka mengawal kapal itu dengan satuan-satuan bersenjata untuk mengamankan mereka itu. Jadi kembali tadi bahwa pemerintah paham betul ya apa yang dirasakan oleh keluarga. Tapi juga harus dihormati bahwa ini kedaulatan nasional. Tapi pemerintah mendorong terjadinya katakanlah satu hubungan ya antara perusahaan itu ya dengan para penuntut itu ya. Oke, baik. Bapak sendiri melihat seperti itu bagaimana Pak? Bahwa memang sebenarnya di sini tidak hanya pemerintah saja yang bisa berbuat, mungkin dari perusahaan juga iya. Tapi di sisi lain keluarga hanya bisa menanti begitu Pak. Ya, kalau pihak keluarga yang penting ada kejelasan Pak. Selama ini kan belum ada kejelasan. Kita tanya gini update-nya gitu-gitu. Kejelasan mengenai kondisi. Kondisinya apa? Sementara dari Menlu, oh sehat. Ternyata kita ditelepon langsung dari Bu Mega kita dengar itu sakit semua. Itu. Jadi maksud saya jangan dibohong-bohongi lah. Kalau bilang sakit ya sakit. Jadi kita kan selalu menanti yang tidak ada kepastian. Oke, kejelasan yang diinginkan. Pak Amrul mungkin nanti bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya Pak Wiranto tadi sempat menjelaskan bahwa inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain ada juga yang bisa berbuat, yaitu salah satunya perusahaan dan mungkin tanggapan dari teman-teman pelaut bagaimana. Nanti kita jeda sebentar, nanti saya langsung ke Pak Amrullah, kita akan kembali saat